Jadi mulai ya. Masih bersama saya Primus Darimulu dalam acara Zoom with Primus dengan topik IPO di tengah pandemi. Kita mulai dari Pak Teddy dulu. Pak Teddy, Anda sebagai pelaku, Anda bagaimana lihat ke depan? Ya walaupun sekarang ada perusahaan Anda di papan akselerasi, nanti di papan utama nanti. Kan boleh ada ya Pak Septono karena itu bagaimana besar. Dan tadi saya sepakat Anda, bahwa lokal itu luar biasa. Kalau digarap dengan baik ini, kelas menengah kita kan sudah sekitar 80 juta lah, kelas menengah kita. Dan yang sebetulnya sudah bisa beli saham top up ya, sejumlah itu. Sekarang ini kan orang sudah pulsa semua tiap hari, ini. Dan memanfaatkan sekarang COVID-19 mendorong kita untuk masuk industri 4.0 menggunakan digital. Bagaimana Pak Teddy? Ya, kami sih menyambut optimis ya Pak ya, tentang pandemi ini sebenarnya. Maksudnya setelah pandemi ini berakhir, akan banyak sekali kebiasaan-kebiasaan baru yang mungkin terbentuk di masyarakat. Salah satunya adalah misalnya pembelanjaan lewat e-commerce gitu ya, itu meningkat sangat pesat sekali. Dan sebenarnya kami di sektor pembayaran non tunai juga sebenarnya diuntungkan ketika pandemi ini, karena orang udah mulai menjauhi pemakaian tunai ya. Kalau dulu kan mereka masih sangat gemar sekali untuk transaksi ini menggunakan tunai. Sekarang udah nggak bisa bertemu muka, the only way adalah untuk bayar dengan non tunai. Muncullah berbagai macam seperti misalnya QR, kemudian pembayaran menggunakan kartu kredit, dan lain-lain. Nah itu di mana perusahaan kami itu bisa memberikan value yang lebih kepada pelaku bisnis ya, untuk mendapatkan kemudahan dan juga kepraktisan dalam menerima pembayaran non-tunai. Dan menurut saya setelah pandemi ini berakhir, saya yakin bahwa ekonomi Indonesia ini akan cepat pulih gitu ya, karena memang selama ini yang seperti saya sampaikan fundamentalnya masih bagus, dan boleh dibilang ini purchase-nya ini ketahan Pak gitu ya, yang selama ini mungkin mereka jalan-jalan atau bagaimana, ini semuanya sekarang ketahan. Dan pasti setelah nanti udah relaksasi tentang COVID ini, pasti akan balik tuh semua purchases, retail purchases, foreign coming into Indonesia, wisata balik lagi, dan lain-lain. Dan saya rasa kita akan melihat perkembangan yang signifikan di dalam industri dan juga perekonomian Indonesia. Ya, Bu Kiki, kita sekarang ini dalam fase transisi menuju new normal. Ya. New normal itu bahasa yang sederhana adalah kita menggunakan protokol kesehatan karena vaksin COVID-19 belum ditemukan. Tetap pakai masker, jaga jarak, dan sebagainya. Nah, tetapi yang menonjol di new normal ini adalah karena kita harus menjaga social distancing, maka digital itu dimanfaatkan optimal, terutama kalau kita bicara pasar modal dalam berinvestasi. Ini bagaimana perusahaan-perusahaan sekuritas dan reksa mengantisipasi ini, memanfaatkan orang sudah makin terbiasa karena WFH, orang sudah terbiasa, makin biasa dengan digital ini. Supaya antisipasi perkembangan ekonomi kita ke depan. Silakan Bu. Valid sekali Pak Primus. Jadi sebetulnya yang Pak Primus sampaikan tadi sebetulnya merupakan summary kenapa cashless ini sukses waktu IPO ya. Karena ke depan di new normal ini semua perusahaan yang berbasis IT, kemudian ada fintech-nya dan sebagainya, itu adalah perusahaan-perusahaan yang nanti akan di-reward oleh investor. Jadi untuk bisnis-bisnis model lama yang seperti itu yang tidak mengedepankan IT mungkin akan lama-lama akan ditinggalkan karena mau tidak mau dengan era new normal saat ini. Terbayang ketika kita masuk ke era saat ini, tapi ternyata kemajuan teknologi sudah sangat mendukung dengan adanya misalnya ojek online ya, ketika semua didukung, dan itu juga inline dengan hasil riset di Danaksa Sekuritas. Sektor seperti telecommunication, kemudian tower, kemudian media ya, di saat orang semua WFH, semua orang menantikan berita, itu adalah saham-saham yang sektor industri yang cukup diapresiasi. Dan kemudian kembali ke tadi Pak Primus ya, kalau di pasar modal sendiri ya, karena kebetulan kami sebelumnya dari SRO, teknologi adalah backbone dari
atau pengembangan infrastruktur di pasar modal Indonesia. Ya, kalau boleh dibilang infrastruktur pasar modal Indonesia itu dibandingkan dengan pasar modal negara lain sangat ahead ya, infrastruktur IT-nya. Jadi kembali kita kalau flashback dulu ke belakang, gimana dulu dengan Warkat, sekarang sudah tanpa Warkat, kemudian remote trading, kemudian online trading dan sebagainya. Nah, itu semua sangat mendukung ketika terjadi pandemi seperti ini. More or less pasar modal kita tetap ya, walaupun saat ini nilai transaksi perdagangan harian sekitar waktu sebelum pandemi sekitar 9 triliun, turun masih sekitar 7 triliun per hari. Ini angka yang sangat luar biasa di era pandemi seperti ini. Kemudian kalau dari Danamsa Sekuritas sendiri, kami menyadari bahwa pentingnya sistem online trading ini, maka kami menguatkan IT infrastruktur kami, bagaimana nasabah atau klien tetap nyaman, walaupun mereka WFH dan sebagainya, mereka tetap nyaman menggunakan fasilitas online ini untuk tetap aktif berinvestasi dan bertransaksi di pasar modal Indonesia. Itu Pak Primus. Ya, Pak Septono. Jadi memang kita masuk new normal ini, Bursa Efek Indonesia SRO sudah jauh lebih dulu mempersiapkan diri dengan scriptless trading dan remote trading ya. Jadi semua yang scriptless itu sudah dilaksanakan oleh SRO, terutama Bursa Efek Indonesia dan KSEI. Nah, pertanyaan umum adalah bagaimana keandalan sistem Bursa Efek Indonesia untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada para investor. Kalau ada besok ledakan jumlah investor, trading bukan lagi 9 juta frekuensinya, tetapi bisa belasan puluhan juta. Bagaimana Pak Septono? Ya, makasih Pak Primus. Jadi sebenarnya kalau saya boleh lebih dulu cerita bahwa salah satu blessing dari pandemi ini adalah proses transformasi digital yang dilakukan menjadi lebih cepat dan lebih masif. Kalau dulu kan sebenarnya kita bursa sudah melakukan transformasi digital sudah cukup lama ya. Bahkan selama 2 tahun terakhir ini inisiatif-inisiatif pengembangan untuk infrastruktur termasuk peningkatan kapasitas, kemudian kehandalan dengan kita menyediakan tidak cuma 1 tapi juga 2 backup site ya, itu sudah kita lakukan semenjak 2 tahun terakhir sebenarnya. Namun dengan adanya pandemi ini semua menjadi harus dilaksanakan secepat mungkin. Jadi kalau dulu mungkin kita jalannya ya jalan tapi mungkin masih horizonnya masih agak panjang, tapi dengan adanya pandemi ini mendorong kita untuk melakukan dengan secepat mungkin dan semasif mungkin. Jadi ini merupakan blessing, salah satu blessing pandemi ini bagi kami, termasuk juga menyediakan fasilitas untuk bagaimana karyawan bursa bisa mengakses kepada semua data dan informasi yang kami perlukan untuk kami bisa tetap bekerja. Dari sisi keandalan sistem perdagangan, kami sebenarnya sudah persiapkan jauh-jauh hari sebelum pandemi, dengan meningkatkan kapasitas order, kemudian meningkatkan kapasitas trade, dan juga koneksi dan jaringan, dan kita juga menyiapkan beberapa backup sistem di lebih dari 1 tempat. Jadi kita menjaga agar bila ada satu sistem mengalami masalah atau down, maka sistem yang lain secara hot akan bisa mengambil alih fungsi dari sistem ini. Jadi kita sudah punya yang namanya hot system, hot backup system, dan kita punya yang cold juga. Jadi kami harapkan dengan ada persiapan itu sudah kita siapkan sebenarnya sejak sebelum pandemi, kita sudah mengantisipasi peningkatan jumlah investor, peningkatan jumlah transaksi, dan juga termasuk juga kita sudah menerapkan standar ISO 27001 untuk kerahasiaan informasi SMKI, sehingga investor bisa lebih tenang dan nyaman untuk bisa bertransaksi di Bursa Efek Indonesia. Apakah semua anggota bursa sudah online trading? Sudah, sekarang sudah satu kewajiban untuk bisa online trading. Nah, kemudian bagaimana sosialisasi kewajiban dari Bursa Efek Indonesia juga untuk membantu, karena dalam kondisi begini sekuritas juga banyak yang juga suffer juga. Nah, sekarang kesempatan Bursa Efek Indonesia melakukan sosialisasi masif buat baik calon emiten maupun para investor, Pak, calon investor. Ya, kita tetap melakukan sosialisasi walaupun dalam kondisi pandemi. Ya, hanya mungkin
pendekatannya beda di bentuknya saja. Kalau dulu kita banyak mengumpulkan massa dalam bentuk meeting, ruangan, sosialisasi secara fisik, kita sekarang lebih menggunakan fasilitas-fasilitas seperti kayak meeting virtual, kemudian juga menggunakan media-media sosial, dan justru yang menarik adalah dengan kita mengubah model sosialisasi kami, justru frekuensi sosialisasi menjadi lebih meningkat. Karena dulu kan kalau mau mengadakan sosialisasi harus minimal sehari. Nah, dengan kondisi sekarang, satu hari bisa 4-5 sosialisasi bisa dilakukan secara paralel. Karena kan kita menggunakan online ya, jadi kita bisa pindah room tuh dengan cepat sekali. Satu di Surabaya, satu kali di Bali, jadi dalam hitungan jam kita bisa melakukan 5-6 sosialisasi setiap hari. Jadi justru ini jadi kalau istilah teman-teman kami, ini jam kerjanya udah bukan 6 jam, 8 jam lagi, ini jam kerjanya sudah hampir 18 jam. Karena setiap saat kita bisa melakukan sosialisasi ke investor maupun ke calon emiten. Dan dalam sosialisasi jangan lupa media mainstream. Media sosial tetap aja acuannya media mainstream seperti media lagi kita gunakan ini, Pak. Ya. Bersama-sama, Pak Teddy. Ini kita masuk pertanyaan terakhir. Ini kan orang kalau berinvestasi yang biasa disebut buy low, sell high, kan begitu hukumnya. Begitu dia terbalik dia rugi. Sekarang mestinya time to buy sebetulnya. Saya lihat buat valuasi itu banyak sekali yang merah-merah semua. Nah ini bagaimana Anda meyakinkan investor Anda? Sebenarnya begini Pak, again kita lihat dari bisnis kita sendiri ya. Jadi ketika lagi ada satu pergolakan ini, justru adalah industri kami yang dipercepat istilahnya dalam sisi penetrasi. Dan itu membuktikan bahwa this is the better future untuk bisa bet in di dalam perusahaan kami. Dan ketika kami listing, sebenarnya kita listing di saat di mana indeks masih sangat murah. Jadi anyway is gonna be up gitu ya. Apalagi sekarang suku bunga dari bank juga menurun gitu ya. Kemudian banyak investor-investor yang mulai mengalihkan perhatiannya ke pasar saham gitu. Jadi saya rasa saya sangat diuntungkan dengan kondisi seperti ini, dan saya juga bersyukur sekali bisa listing ketika saat di mana orang mungkin pikir ini agak sedikit suram. Justru menurut saya ini membawa berkah buat kami. Luar biasa Pak Teddy ini ya, blessing, berkat, beruntung. Nah, sekarang Kiki. Ini luar biasa Mas Teddy. Nah, pengusaha ya Bang ya, harus itu tadi, untung terus. Sebagai pemimpin perusahaan sekuritas, salah satu terbesar di Indonesia dan paling senior, paling tua di Indonesia ya, pionir Dana Reksa. Ini bagaimana Dana Reksa, bagaimana mensosialisasi agar orang sekarang itu betul-betul time to buy. Itu pertama. Kedua, sektor mana sebetulnya yang akan booming di masa new normal ini? New normal itu bukan hanya 1-2 tahun setelah pandemi, tetapi sampai akhir zaman itu kita berpindah-pindah menuju new normal, kan gitu kan. Ini sektor mana yang akan bertumbuh ke depan? Dan bagaimana meyakinkan investor? Silakan Bu Kiki. Ya Bang, memang kalau kita lihat karena pandemi ini, pertama orang kemudian euforia keluar dulu ya, karena itu kenapa kelihatan sekali indeksnya jatuh, kemudian euforia orang mengatakan cash is king ya, itu bisa dipahami karena waktu di awal-awal pandemi cash is king ya? Ya, cash is king. Tidak ada yang tahu pasti ini seperti apa, karena pandemi ini sangat luar biasa, terjadi begitu cepat dan mempengaruhi seluruh sektor kehidupan. Dan kita belum, yang hidup saat ini ya, kebanyakan belum pernah punya experience tentang pandemi seperti ini. Jadi itu yang menyebabkan orang kemudian keluar, kemudian memegang cash. Tapi kalau kita lihat dengan tadi seperti saya sampaikan, dengan confidence yang terus meningkat ya, kemudian kita lihat juga BUMN Bang, kebetulan Dana
Antariksa juga membantu untuk program BUMN buyback ya, itu juga menunjukkan confidence kan sebetulnya. Tadi seperti Bang Primus bilang, ini seperti harga diskon sebetulnya, prospek sangat bagus, fundamental bagus, dan sebetulnya ekonomi kita pertumbuhannya terkoreksi bukan karena fundamental ekonomi Indonesia, tapi karena lebih ke pandemi ini. Jadi kemudian orang mulai confident untuk membeli. Tadi seperti kita bahas di awal, retail begitu menggeliat dan sebagainya. Dan kalau kita lihat Bang, kembali ke kepemilikan investor tadi, asing versus domestik ya, ini yang menarik. Zaman dulu ya, kebetulan saya dan Pak Primus dan Bapak-Bapak di sini kan sebagian besar sudah ada sejak berapa puluh tahun yang lalu nih di pasar modal tuh, waktu itu kan asing 80%, Bang Primus ingat waktu itu. Kemudian turun 75, 60, dan kemudian kita lihat bagaimana investor retail domestik kita menggeliat. Saat ini domestik kepemilikan sekitar 50% Bang untuk seluruh efek yang ada di pasar modal kita. Bahkan kalau dilihat dari tidak hanya saham, angkanya udah jauh lebih besar dari itu. Jadi betul, now it's time to buy sebetulnya, karena fundamental ekonomi Indonesia yang cukup baik, kemudian emiten-emiten ya kita harus milih sektornya dan juga emiten apa. Ya. Nah tadi seperti saya sampaikan Bang, untuk Dana Reksa Sekuritas Research, kita melihat beberapa sektor yang kemudian punya daya tahan yang lebih di saat-saat seperti ini. Misalnya yang unik adalah sektor sigaret seperti itu, kemudian tower telecommunication, kemudian consumer ya seperti itu, kemudian retail ya kemudian akan mulai menggeliat juga ketika PSBB dilonggarkan dan sebagainya. Nah mungkin yang paling belakang mungkin akan pariwisata, kemudian mining dan sebagainya itu akan paling belakang. Tapi kalau kita lihat ada sektor-sektor tertentu yang akan resilient, punya resiliensi yang cukup kuat ya, despite any kind of situation. Jadi untuk investor yang smart ya, carilah saham-saham seperti itu yang walaupun situasi apapun akan terus berkinerja baik, karena misalnya orang tetap day to day kita perlu makan, kita perlu mandi, kita perlu apa. Jadi belilah produk-produk yang mungkin akan tetap eksis walaupun keadaan ekonomi akan seperti apapun. Itu Pak Primus. Iya, yang namanya defensive stock ya, apapun dan akhirnya yang kebutuhan manusia, konsumsi, entah makan minum, entah sanitasi semuanya, energi. Nah sekarang ini kita menuju closing, silakan membuat closing statement, 3 kalimat, 4 kalimat pendek untuk pasar modal, untuk para investor, emiten, dan regulator kita. Mungkin mulai dari Mas Teddy, silakan Mas Teddy. Kalau dari saya sih, saya minta supportnya dari retailers, investors untuk kita bisa bersatu dan juga bisa nabung saham, nggak cuma di saham kami, tapi juga untuk memperkuat sistem fundamental yang ada di Indonesia dalam sisi pemodal saham gitu ya. Kemudian untuk perusahaan-perusahaan yang mau IPO, saya juga memberikan saran bahwa is okay, walaupun mungkin susah ketika kita lagi mau IPO, tapi ketika kita sudah IPO sebenarnya it's not that bad sih actually. It's actually good. Silakan Pak Septono. Oke, karena kita lagi bicara IPO hari ini dari kami hanya satu yang kita ingin sampaikan, bahwa jangan menunggu besar untuk go public, justru bersama go public perusahaan akan menjadi lebih besar lagi. Mantap. Silakan Bu Kiki. Untuk IPO, tidak ada orang yang pernah tahu the best time untuk melantai di bursa. Tetapi kami yakinkan bahwa manfaat IPO itu adalah untuk ke depan bagaimana perusahaan bisa survive ya, dari sisi profesionalisme, keterbukaan, tata kelola, governance dan sebagainya. Jadi saya yakinkan bahwa di saat pandemi seperti ini, seharusnya tidak menyurutkan langkah para calon emiten untuk kemudian IPO di Bursa Efek Indonesia. Kemudian untuk investor sendiri, saya rasa it's time to buy now ya, untuk melihat bagaimana Indonesia ke depan akan terus tumbuh. Bagaimana Indonesia ini punya ekonomi yang sangat kuat dan diprediksi akan menjadi salah satu ekonomi terkuat di dunia. Nah, apakah Anda semua akan cuma menjadi penonton ataukah Anda ikut serta menikmati kemajuan Indonesia?
Indonesia saat ini. Dan kemudian Bang, saya ingin sampaikan apakah Anda itu calon emiten, apakah Anda itu seorang investor, tetapi yang bisa saya sampaikan adalah untuk para pemenang justru di saat seperti ini tidak tinggal diam. Lakukan effort sebaik mungkin karena ketika nanti market mulai take off, mereka yang sudah mulai duluan akan menjadi pemenang, bukan penonton. Itu Pak Primus. Ya. Pemirsa, dari 3 narasumber ini kita mencatat bahwa mereka yang sudah IPO pada masa pandemi itu langkah yang tepat. Dan mereka yang sudah masuk pipeline untuk IPO sampai Desember, silakan melaksanakannya. Karena bagaimanapun juga IPO di masa sulit itu justru menguntungkan juga, seperti dialami oleh PT Cashless. Itu banyak berkat, banyak keuntungan diperoleh. Dan itu bisa memperkuat retail investor. Lokal investor kita akan diperkuat. Kemudian dari pasar modal Bursa Efek Indonesia, keandalan teknologi terus diperbaikan dan siap untuk menampung emiten berapapun banyaknya. Dan kemudian siap mendukung online trading yang dikembangkan oleh semua perusahaan sekuritas. Kemudian dari Bu Kiki sebagai pengelola perusahaan sekuritas menyatakan sekarang ini ketika harga saham lagi turun, time to buy. Karena sejarah menunjukkan setelah pasang surut itu pasang naiknya cukup tinggi, cukup besar. Apalagi Indonesia size ekonominya besar, berbagai ahli, berbagai lembaga menyatakan Indonesia akan menjadi salah satu pemain besar dunia pada tahun 2045 ketika kita merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-100. Jangan sampai ke depan kita menjadi penonton. Terima kasih kepada Pak Septono Adi Junarso. Terima kasih Pak Septono. Sama-sama Pak. Kepada Ibu Kiki. Terima kasih Bu Kiki. Terima kasih Pak, udah diundang. Terima kasih kepada Pak Teddy. Pemirsa, kita jumpa lagi dalam Zoom with Primus pada masa akan datang. Waktu saya kembali ke studio dengan Rolando. Ya baik, terima kasih Pak Primus, dan demikianlah Zooming with Primus dengan tema IPO saat pandemi. Dan pemirsa, kita jumpa lagi di Zooming with Primus berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya tentunya. Dan selamat menikmati acara-acara kami selanjutnya. Saya Rolando Sambuaga, sampai jumpa.